Di video ini, aku akan membahas introvert, extrovert, dan ambivert dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Tujuannya bukan untuk memberi julukan, tetapi untuk membantu kamu mengenali kebutuhan energi dan cara kamu berinteraksi, supaya kamu lebih paham diri sendiri dan lebih mudah memahami orang lain. Sekarang, kita mulai dari bagian pertama, yaitu introvert. Banyak orang mengira introvert itu pemalu atau antisosial. Padahal, menurut psikologi, introvert hanyalah seseorang yang memulihkan energi melalui ketenangan, ruang pribadi, dan refleksi. Dan yang sering tidak disadari, introvert memiliki 4 subtipe yang masing-masing punya ciri yang unik. Pertama, social introvert. Sebenarnya kamu tidak menghindari manusia. Kamu hanya memilih lingkungan yang terasa aman. Bisa berinteraksi dengan baik, tetapi setelah itu perlu waktu untuk kembali menenangkan energi. Kedua, thinking introvert. Kamu hidup melalui pikiran yang dalam, suka merenung, berimajinasi, dan memproses sesuatu secara internal sebelum berbicara. Sering terlihat pendiam, padahal sebenarnya otakmu penuh ide. Ketiga, anxious introvert. Kamu merasa canggung di keramaian, bahkan ketika orang lain tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman. Interaksi sosial terasa menguras energi lebih cepat daripada yang kamu bayangkan. Keempat, restrained introvert. Kamu tidak impulsif dan tidak suka tergesa-gesa. Kamu perlu waktu untuk memulai percakapan atau aktivitas, karena kamu ingin memahami semuanya dulu sebelum bergerak. Walaupun berbeda, inti dari semua tipe ini sama. Introvert bukan kurang kemampuan sosial, tetapi punya cara berbeda untuk mengatur energi dan menata pikiran. Kalau kamu merasa cocok dengan salah satu tipe di sebelumnya, itu bukan kelemahan. Karena memahami diri sendiri adalah langkah pertama untuk tumbuh tanpa harus menjadi orang lain. Menjadi introvert bukan sesuatu yang perlu diperbaiki, tetapi sesuatu yang perlu dihargai dan dipahami. Banyak orang langsung mengira bahwa hidup orang seperti ini pasti selalu baik-baik saja. Dalam kepribadian manusia, ekstrovert adalah tipe yang mendapatkan energi dari berinteraksi dengan orang lain. Semakin sering berbicara, bertemu, dan terlibat dalam aktivitas sosial, semakin bersemangat mereka untuk menjalani hari. Kelebihan ekstrovert adalah mudah membangun relasi, cepat menyesuaikan diri di lingkungan baru, berani menyampaikan pendapat, dan biasanya tampak percaya diri di depan banyak orang. Inilah yang membuat banyak ekstrovert terlihat menonjol dalam organisasi, kepemimpinan, komunikasi, dan kerja tim. Namun di balik itu, ekstrovert juga memiliki sisi yang jarang disadari. Karena terbiasa aktif di luar, sebagian ekstrovert justru merasa tidak nyaman saat harus sendirian terlalu lama. Ada juga yang tanpa sadar menjadi sangat bergantung pada respons dan penilaian orang lain. Jika hal ini tidak diimbangi dengan waktu untuk diri sendiri, kelelahan mental bisa muncul tanpa disadari. Bukan karena terlalu banyak bekerja, melainkan karena terlalu sedikit memberi ruang untuk tenang. Karena itu, bagi seorang ekstrovert, belajar berhenti sejenak juga penting. Belajar diam tanpa merasa bersalah. Belajar mendengarkan diri sendiri, bukan hanya dunia di luar. Ekstrovert bukan tentang siapa yang paling ramai, tetapi tentang bagaimana seseorang menjaga energinya agar tidak habis oleh lingkungan. Ambivert adalah kepribadian yang berada di tengah antara introvert dan ekstrovert. Mereka tidak selalu ingin sendiri, tetapi juga tidak selalu ingin berada di tengah keramaian. Ambivert bisa fokus dan tenang saat bekerja sendiri, namun juga mampu berkomunikasi dengan baik ketika dibutuhkan. Itulah sebabnya, banyak ambivert terlihat mudah beradaptasi di berbagai situasi. Namun, justru disitulah tantangannya. Karena bisa menyesuaikan diri, ambivert sering merasa bingung dengan dirinya sendiri. Kadang merasa terlalu pendiam. Di waktu lain, merasa terlalu banyak bicara. Di fase seperti ini, banyak ambivert sebenarnya hanya butuh satu hal sederhana, yaitu ruang untuk fokus tanpa gangguan. Itulah kenapa aku pribadi suka pakai TWSX 55, karena bisa membantu tetap fokus
saat butuh waktu sendiri, tapi juga praktis saat harus aktif dan berpindah aktivitas. Suaranya jernih, nyaman dipakai lama, dan cocok untuk kamu yang ritmenya sering berubah. Padahal, ambivert bukan pribadi yang tidak konsisten. Justru, ambivert adalah pribadi yang peka terhadap situasi dan kebutuhan dirinya. Ia tahu kapan perlu menyendiri untuk mengisi energi, dan kapan perlu bersosialisasi untuk bertumbuh. Masalahnya, banyak ambivert memaksakan diri untuk selalu terlihat fleksibel, sampai lupa mendengarkan kebutuhan dirinya sendiri. Akibatnya, mereka bisa merasa lelah tanpa tahu penyebab pastinya. Jika kamu merasa seperti ini, satu hal penting perlu diingat. Tidak semua situasi harus kamu hadapi dengan cara yang sama. Belajarlah mengenali kapan kamu butuh ruang, dan kapan kamu siap untuk berinteraksi. Karena kekuatan ambivert bukan terletak pada memilih satu sisi, tetapi pada kemampuan memahami diri sendiri dan menjaga keseimbangannya. Cukup sampai di sini untuk pembahasan mengenal kepribadian manusia. Karena mengenal diri kita sendiri bukan tentang memberi julukan, tetapi tentang memberi ruang agar kita bisa tumbuh dengan lebih sehat.